Ajiza NIM 1787201009. Video ini merupakan jawaban dari ujian akhir semester 6 pada mata kuliah Penelitian Pendidikan Sejarah dengan judul penelitian saya adalah pemanfaatan media pembelajaran diorama praaksara pada pelajaran sejarah kelas 10 IPS di SMA PGRI 5 Sidoarjo. Dalam latar belakang masalah saya, terdapat kesenjangan antara teori, harapan, dan kenyataan. Antara teori dan harapan, media pembelajaran, terutama diorama, diharapkan atau lebih mudahnya pengertiannya itu untuk membantu dalam menyampaikan materi pembelajaran terhadap siswa agar siswa lebih mengerti dan dapat mudah memahami isi materi, terutama materi sejarah yang berupa gambaran peristiwa pada masa lampau. Sedangkan dalam kenyataannya, media pembelajaran kurang atau tidak dimanfaatkan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Selama ini, faktanya banyak guru yang lebih menonjolkan model pembelajaran berupa ceramah, sehingga membuat siswa cepat bosan, dan seringkali kurang memahami apa yang disampaikan oleh guru. Dari penjelasan tadi, bagaimana sih saya mengetahui kondisi ideal dalam topik penelitian saya? Saya mengetahui kondisi ideal melalui pengalaman saya pribadi pada saat saya masih sekolah di jenjang SMP dan SMA, di mana pada saat itu setiap pelajaran sejarah, media pembelajaran menurut saya sangat kurang dimanfaatkan dengan baik. Guru hanya fokus pada model pembelajaran berupa ceramah dan bantuan media belajar seperti gambar dan video, sehingga menurut saya sebagai siswa pada saat itu membuat siswa menjadi kurang memahami topik yang disampaikan dan cepat merasa bosan. Adapun penelitian yang relevan dengan judul penelitian saya adalah sebagai berikut. Yang pertama dengan judul efektivitas media diorama dalam meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa autis di kelas 6 di Sekolah Khusus Autis Bina Anggita Yogyakarta. Ini merupakan penelitian berupa skripsi yang disusun oleh Ani Iswandari dari Universitas Negeri Yogyakarta, di mana dalam penelitian ini relevansinya dengan penelitian saya adalah efektivitas pemanfaatan media diorama, dalam meningkatkan hasil belajar. Lalu yang berikutnya adalah dari Universitas Negeri Yogyakarta juga, dengan atas nama mahasiswa Anis Kurlillah Ika Murtiana, dengan judul pengaruh penggunaan media diorama terhadap hasil belajar IPA tentang ekosistem pada siswa kelas 5 SD Grogol Bantul. Relevansinya juga sama, yaitu pengaruh penggunaan atau pemanfaatan media diorama terhadap hasil belajar. Lalu yang berikutnya yaitu jurnal berupa jurnal ilmiah dengan judul pengaruh penggunaan media diorama terhadap hasil belajar siswa pada materi kegiatan ekonomi. Relevansinya juga sama, yaitu pengaruh penggunaan atau pemanfaatan media diorama terhadap siswa atau hasil belajar siswa. Namun bedanya dengan penelitian saya adalah penelitian saya tidak mengkaji tentang hasil belajar siswa, tapi bagaimana pemanfaatan media diorama tersebut pada saat pembelajaran sejarah. Saya menentukan kajian pustaka dengan cara memulai dari mengidentifikasi kata kunci topik penelitian untuk mencari materi, referensi, dan bahan pustaka yang terkait. Lalu kemudian saya membaca laporan-laporan hasil penelitian yang terdahulu seperti jurnal atau buku. Lalu saya membuat kajian pustaka dengan menyusun teori-teori dan konsep-konsep yang penting yang berkaitan dengan topik penelitian saya. Pada akhir kajian pustaka, saya mengemukakan pandangan umum tentang topik penelitian yang saya lakukan berdasarkan bacaan yang ada dan menjelaskan pentingnya topik penelitian saya yang akan dibandingkan dengan literatur yang sudah ada. Berikut adalah judul penelitian saya yang berjudul
pemanfaatan media pembelajaran diorama praaksara pada pelajaran sejarah kelas 10 IPS di SMA PGRI 5 Sidoarjo. Kemudian untuk kajian pustakanya ada di bab 2. Nah, ini adalah bab 2 yang membahas tentang kajian pustaka. Adapun isi kajian pustaka itu berkaitan dengan kajian tentang media pembelajaran yang berisi tentang pengertian media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, dan berikutnya membahas pula tentang kajian tentang diorama. Untuk membahas tentang kajian tentang diorama ini menjelaskan tentang pengertian diorama, tujuan dan fungsi penggunaan diorama. Lalu yang berikutnya adalah kajian mengenai pelajaran sejarah yang berisikan pengertian dari pelajaran sejarah itu sendiri dan tujuan dari pengajaran pembelajaran sejarah. Adapun alur keterkaitan kerangka berpikir saya dengan penelitian saya adalah sebagai berikut. Yang pertama ini adalah materi praaksara pada pelajaran sejarah, di mana pada penyajiannya diharapkan dapat diajarkan dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai. Namun pada kenyataannya diajarkan hanya dengan menggunakan metode ceramah. Dari kesenjangan harapan dan kenyataan muncullah masalah. Adapun masalahnya yaitu yang pertama, media, bahan, dan waktu yang masih terbatas. Lalu yang kedua, pengajaran beberapa materi yang membutuhkan seorang guru untuk dapat memanfaatkan suatu media pembelajaran. Dari masalah yang kedua, ini berhubungan dengan masalah yang pertama, di mana guru kurang bisa memanfaatkan media dikarenakan keterbatasan bahan dan waktu. Lalu yang ketiga, materi praaksara pada mata pelajaran sejarah membutuhkan media pembelajaran yang sesuai. Ini juga kembali lagi ke masalah pertama atau berkaitan dengan masalah pertama, di mana kekurangannya adalah media, bahan, dan waktu yang masih sangat terbatas, sehingga guru dan siswa kurang bisa memanfaatkan media dengan baik. Lalu untuk solusinya bagaimana? Solusinya adalah dengan memanfaatkan media pembelajaran diorama praaksara pada pelajaran sejarah dengan materi praaksara. Dari penjelasan tadi, apa jenis metode yang saya pilih sudah relevan? Menurut saya, metode penelitian saya sudah relevan. Karena pada penelitian ini saya ingin mengetahui apakah media diorama benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan apakah guru mengolah media diorama ini dengan baik, serta apakah ada dampak terhadap siswa baik sebelum ataupun sesudah menggunakan media diorama pada saat pembelajaran sejarah, terutama pada materi praaksara. Adapun salah satu teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah observasi atau pengamatan di lapangan. Dalam pengamatan ini, saya akan terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian yang berada di SMA PGRI 5 Sidoarjo, di mana dalam tahap ini saya berharap dapat melihat dan mengamati secara langsung realita yang ada di lapangan mengenai pemanfaatan media pembelajaran diorama sejarah pada materi praaksara seperti apa. Di bab 1 sampai bab 3 proposal saya, apakah sudah memenuhi syarat seperti pada tugas yang tertanggal pada 22 Juni 2020? Menurut saya, untuk memenuhi syarat kemungkinan masih sebagian, dikarenakan dalam hal ini saya masih belum bisa melihat hasil penelitian ini seperti apa ke depannya. Dan saya juga belum bisa menerapkan penelitian ini sendirian karena saya masih perlu banyak belajar lagi mengenai topik penelitian ini sendiri dan belajar lagi mengenai penelitian yang baik itu seperti apa. Dari penjelasan tadi, apa saja kekurangan-kekurangan proposal penelitian saya? Untuk kekurangan-kekurangan proposal penelitian saya, masih banyak kesalahan-kesalahan yang harus diteliti lagi dan masih perlu dipelajari lagi mengenai metode penelitian ini sendiri. Dan saya harap penelitian ini
dapat dikoreksi lagi oleh pembimbing. Dari proposal ini saya pun masih dalam tahap belajar memahami, walaupun yang sudah saya pahami belum 100%. Serta isi dari proposal ini masih kurang karena saya sendiri belum bisa melihat hasil ke depan dari penelitian ini seperti apa. Tapi untuk isi proposal ini sendiri menurut saya sudah cukup baik walaupun masih kurang. Namun untuk syarat tugas akhir semester 6 insya Allah sudah memenuhi syarat yang sudah disyaratkan atau sudah diajukan syaratnya oleh Bu Iza. Sekian dari video jawaban ujian akhir semester 6 saya. Bila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.